3, 2, 1. Your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you are always there. When travel time hits you, I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. You are always, always there. Every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever means no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita nyanyikan bait pertama.
Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya, Biasa. amin. Puji Tuhan ya. Ya teman-teman, hari ini kita mau bahas satu firman Tuhan. Kalau bersama teman-teman ada Alkitab, saya minta untuk boleh sambil buka Alkitabnya dari Yohanes 11. Coba sambil memperhatikan kalau ada Alkitab boleh mengambil. Ya, wah bagus sekali yang ada Alkitab. Wis, Alkitab bergambar langsung. Ya, kalau ada bersama dengan kalian Alkitab, boleh mengeluarkan. Coba buka Yohanes pasal 11. Ya, sambil sekalian mau share screen-nya. Kalau teman-teman lihat Yohanes 11, kelihatan nggak ya? Belum ya? Belum. Nah, kalau teman-teman lihat Yohanes pasal 11 itu bicara soal oke. Ya, kalau teman-teman lihat judulnya apa? Di Alkitab teman-teman Yohanes 11 judulnya adalah tentang Lazarus dibangkitkan. Benar ya. Nah, saya mau ajak teman-teman untuk lihat satu ayat dulu dari Yohanes 11 ayat 25. Yang isinya begini ya, kalau dituliskan di situ, teman-teman boleh ikut baca, boleh ikut ya sambil kita baca sama-sama ya. Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, teman-teman, sekitar bulan Agustus tahun lalu, jadi kira-kira Agustus tahun lalu, ada sebuah kejadian yang cukup menghebohkan di sebuah rumah duka di Jakarta. Jadi sempat ada aksi dari sekelompok hamba Tuhan dan jemaat dari gereja tertentu yang berusaha membangkitkan jenazah jemaat mereka yang sudah meninggal. Jadi mereka melakukan berbagai ritual untuk berusaha membangkitkan jenazah orang yang sudah meninggal itu.
Nah, saya kutip dari salah satu orang yang ada di situ. Jadi seorang netizen ya memposting sebuah postingan di Instagramnya, lalu dia berkata, tadi dapat kejutan di rumah duka Jelambar. Ada pencobaan membangkitkan mayat dengan segala cara nekat yang nggak masuk akal. Bongkar peti mati yang sudah dilem dengan segala ritual sampai 2 jam. Ujung-ujungnya peti mati kembali dilem. Yang mati tidak bangkit, dapatnya malu dan mempermalukan. Ya, jadi sungguh menyedihkan ya teman-teman. Jadi mungkin orang-orang yang melakukan ritual membangkitkan orang mati yang tadi itu, mereka mungkin mengklaim bahwa mereka itu punya iman, dan mereka mengklaim bahwa seperti yang Tuhan telah lakukan kepada Lazarus di Alkitab diceritakan, maka dia juga sanggup membangkitkan jenazah teman mereka yang sudah meninggal. Jadi mereka mengklaim bahwa kalau di Alkitab dituliskan Tuhan pernah membangkitkan orang mati, mungkin kali ini kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kalau kita punya iman dalam nama Tuhan Yesus, teman kita ini juga bangkit. Tapi ya seperti yang diposting sama netizen tadi, alhasil peti matinya kembali dilem, yang mati tidak bangkit. Nah, sebenarnya orang-orang yang tadi itu sudah gagal paham. Teks yang kita, teks Yohanes 11 ini tentang kebangkitan Lazarus ini sebenarnya tidak dipahami seperti itu. Tapi memang sebagai orang percaya, kita percaya bahwa kebangkitan itu ada dan kita akan mengalaminya. Teman-teman percaya nggak? Amin. Percaya nggak ada kebangkitan orang mati? Amin. Kalau percaya kasih jempol. Percayalah ya. Kita semua pasti percaya ada kebangkitan. Oh, cuma 2. Ya, pasti teman-teman yang ngaku juga pasti percayalah ada kebangkitan orang mati. Kita pasti akan mengalaminya. Lalu di Alkitab seperti perikop tadi Yohanes 11 jelas juga dikatakan bahwa Lazarus itu dibangkitkan. Nah, tapi kalau begitu apakah ini cuma cerita bohongan? Apakah kita bisa mempercayai mukjizat peristiwa Lazarus ini dibangkitkan? Ya, saya percaya kisah ini pasti benar dan Yesus pasti punya maksud ketika dia mendemonstrasikan kuasanya dalam membangkitkan Lazarus yang sudah mati itu. Tapi mungkin timbul pertanyaan di dalam pikiran kita ya, kalau memang begitu, kalau memang Tuhan Yesus lalu seperti tadi di rumah duka itu orang yang didoakan itu tidak bangkit. Dan kenapa kita tidak melihat mukjizat itu lagi sekarang? Nah, mari kita pelajari bersama lewat perikop ini. Sebenarnya Yesus ini mau ngajarin apa sih lewat dia mendemonstrasikan kuasanya dalam membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Teman-teman pasti sudah sangat familiar dengan cerita Lazarus yang dibangkitkan, bukan? Dari sekolah minggu sudah pernah diajarin kan? Sudah pernah banyak sekali diceritakan tentang kejadian ini yang spektakuler itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu yang mungkin masih banyak di pikiran kita, mari kita saat ini lihat lebih lanjut ya tentang cerita ini. Dalam seluruh kitab Injil sebenarnya hanya beberapa kali diceritakan tentang kebangkitan orang mati. Jadi hanya beberapa kali, bahkan ya cuma 3 kali Yesus menceritakan tentang peristiwa membangkitkan orang mati. Mereka itu adalah anak perempuan Yairus, anak laki-laki seorang janda dari kota Nain, dan Lazarus. Peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus ini mendapatkan sorotan yang lebih tajam dan lebih spektakuler karena lebih banyak detail peristiwa yang diceritakan. Nah, selain itu ya, seperti yang pernah saya ceritakan, pernah saya kasih tahu waktu itu bahwa Yohanes ini, penulis kitab Yohanes ini cuman memilih untuk mencatat 7 mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Dari sekian banyak tanda mukjizat yang pernah dilakukan oleh Yesus, Yohanes memilah dan memilihnya, dan dia memilih untuk mencatat hanya 7 mukjizat yang dilakukan oleh Yesus di dalam kitab Yohanes. Nanti kalau teman-teman mau hitung, mau baca sendiri di Yohanes, bacalah seluruh Yohanes, cuman ada 7 tanda mukjizat yang dilakukan oleh Yesus yang dicatat oleh Yohanes. Nah, 7 itu memang sengaja dipilih oleh Yohanes untuk mencapai tujuan penulisannya, yaitu dia ingin supaya setiap pembaca yang membacanya itu bisa mengenal Yesus Sang Mesias itu.
Jadi peristiwa membangkitkan Lazarus ini adalah klimaksnya. Klimaks dari 7 tanda mukjizat yang dia catat. Jadi yang ketujuh, paling puncaknya tanda mukjizat yang dilakukan oleh Yesus dicatat oleh Yohanes dalam peristiwa membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Dan di sini Yesus memperkenalkan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup. Nah, sebelum sampai pada tindakan membangkitkan Lazarus ini, Yohanes memberikan detail berupa latar belakang peristiwa yang penting. Jadi Lazarus ini katanya adalah sahabat Yesus. Yesus kenal dekat dengan kedua saudara perempuannya. Yesus kenal dengan saudara perempuannya, yaitu Maria dan Marta. Jadi suatu kali kedua saudara perempuan ini kasih kabar ke Yesus kalau Lazarus, dia yang Yesus kasihi itu sedang sakit. Tapi Yesus itu tidak segera bergegas untuk pergi mengunjungi dan menyembuhkan si Lazarus yang ada di Betania. Jadi waktu dengar kabar itu, Yesus masih berada di satu kota tertentu. Begitu dia tahu orang yang dikasihi sakit, dia tidak bergegas pergi ke situ. Si Yohanes catat, Yesus itu dikatakan malah sengaja. Benar dicatat dia sengaja tinggal di situ 2 hari lagi lamanya, supaya dia katakan bahwa penyakit itu tidak akan membawa Lazarus ke dalam kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Jadi ini highlight-nya teman-teman ya. Dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana Yesus itu tinggal. Nah, setelah tinggal 2 hari lagi di tempat di mana Yesus pada saat itu berada, akhirnya Yesus dan murid-muridnya pergi ke Betania, tempat si Lazarus itu tinggal. Nah, sampai di situ dia dikasih tahu bahwa Lazarus itu sudah meninggal selama 4 hari dan bahkan dia sudah dikubur. Nah, kesengajaan Yesus tinggal 2 hari lagi di tempat itu sebenarnya memang ada sesuatu ya yang mau dia tekankan dan mau diajarkan. Jadi pada waktu itu orang Yahudi percaya sebuah tahayul. Jadi ada tahayul yang mereka percayai bahwa katanya roh seseorang itu akan meninggalkan jasadnya. Roh orang akan meninggalkan jasadnya 3 hari setelah dia meninggal. Nah, artinya kalau dia masih meninggal 2 hari, mereka percaya roh orang itu masih ada di situ, masih ada di badannya. Jadi kalau misalnya mau dibangkitkan, misalnya ada orang yang katakanlah dia punya ahli apa gitu, bisa membangkitkan orang mati selama dia mati 2 hari, mereka berkata mungkin itu masih mungkin, karena rohnya masih tinggal di jasadnya. Nah, itu tahayul orang Yahudi itu. Jadi, kalau Yesus tidak menunda kedatangannya ke situ, artinya dia akan tiba di tempat Lazarus itu 2 hari setelah kematian Lazarus. Jadi mungkin masih ada kesempatan bagi dia untuk melakukan mukjizat itu. Nah, sekarang setelah Lazarus meninggal 4 hari, orang-orang kan akan berpikir ya, ini sudah meninggal 4 hari, sudah masuk dalam kuburan, rohnya itu sudah meninggalkan jasadnya. Jadi ya mau melakukan mukjizat apapun kelihatannya sangat mustahil kan, gitu. Nah, jadi maka mungkin ya menurut pemikiran orang-orang yang ada di sana pada waktu itu, sekarang Yesus mau datang ke situ ya sudah terlambat. Mau ngapain lagi? Udah meninggal 4 hari nih, gitu. Nah, jadi Maria dan Marta sendiri pun mungkin punya pemikiran seperti itu. Mereka pun punya konsep seperti itu mungkin ya. Maka ketika Yesus datang ke sana, mereka berkata kepada Yesus itu, mereka bilang kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku itu pasti tidak akan mati. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudara kami tidak akan mati. Perkataan ini diucapkan baik oleh Maria maupun Marta. Dan perkataan ini sangat masuk akal, teman-teman. Karena mereka yakin Yesus itu mampu menolong supaya Lazarus tidak mati, tapi iman mereka itu tidak cukup percaya bahwa Yesus itu mampu membangkitkan Lazarus dari kematian. Mereka yakin sih Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit, mungkin sudah pernah melihat, sudah pernah dengar, tapi iman mereka tidak cukup percaya bahwa Yesus mampu membangkitkan Lazarus itu dari kematian. Hanya pastinya, si Marta itu menegaskan keyakinannya akan kebangkitan pada akhir zaman. Dia bilang, ya aku tahu kok orang-orang yang mati akan dibangkitkan pada akhir zaman.
Tapi dia gagal melihat bagaimana di dalam diri Yesus kebangkitan dan hidup itu sendiri dinyatakan. Nah, maka fokus ceritanya kembali sekarang bergeser kepada Yesus. Ketika Yesus melihat sahabatnya Lazarus, orang yang dikasihinya itu sudah mati, dan orang-orang di sana sedih karena kematiannya. Memang ada budaya pada waktu itu di mana ketika ada orang yang meninggal, akan banyak orang datang ke situ untuk memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Jadi waktu itu dia melihat orang sedang susah hati, sedih. Dikatakan Yesus itu menangis dan masgul hatinya. Masgul itu artinya susah hati dan sedih. Yesus menangis dan hal ini menggambarkan sisi kemanusiaan Yesus yang sangat indah. Karena dia juga tergerak oleh belas kasihan, dia bisa sedih dan dia menangis. Nah, waktu Yesus tiba di tempat pemakaman itu, mulailah dia mendemonstrasikan kuasanya. Pada waktu itu kuburan itu tidak seperti sekarang ya teman-teman. Kuburan itu seperti sebuah gua dari batu. Jadi ada gua dari batu, orang yang sudah meninggal, mayatnya dimasukkan ke dalam gua itu, lalu di depannya ada batu besar untuk menutupi mulut gua itu. Nah, waktu dia ada di kuburan itu, Yesus menengadah ke atas dan berdoa, dan dia memanggil si Lazarus itu untuk keluar. Orang mati itu taat kepada Yesus, dan akhirnya si Lazarus itu keluar. Dia bangkit dan hidup kembali. Tangan dan kakinya itu masih terikat dengan kain kafan, tapi dia keluar, dan Yesus memerintahkan beberapa orang yang ada di sana untuk membuka kain kafan itu dan membiarkan si Lazarus pergi. Nah, teman-teman, ini adalah tanda yang begitu besar, satu mukjizat yang begitu besar yang terjadi waktu itu. Ada seorang yang namanya Yesus sanggup membangkitkan seseorang yang sudah mati. Bahkan dia sudah mati 4 hari. Nah, saya mau tanya, kalau teman-teman adalah kumpulan orang banyak yang ada di situ waktu itu, kalau kamu melihat langsung bagaimana Lazarus itu yang sudah mati ada di dalam kubur, dibangkitkan sama Yesus, kira-kira kamu percaya nggak sama Yesus? Percaya. Percaya nggak? Percaya ya? Ajaib sekali kan, hebat kan? Saya pikir juga kalau yang tadi cerita di awal, kalau misalnya ada pendeta itu yang berhasil membangkitkan jemaatnya yang sudah mati itu, kira-kira orang yang ada di situ gimana ya? Ini jadi berita heboh ya, headline news. Mungkin orang juga akan percaya, pendeta itu dari gereja mana sih mungkin ya? Saya mengimajinasikan mungkin orang akan ikut pergi ke gerejanya dan wah ini luar biasa ya, jangan-jangan ini nabi titisan Yesus ya gitu ya mungkin ya. Ini satu tanda mukjizat yang sangat besar yang dilakukan oleh Yesus. Tapi sungguh ironis. Faktanya diceritakan di situ bahwa memang sungguh aneh tapi nyata. Orang-orang yang hadir di situ masih ada aja yang nggak percaya sama Yesus. Yang hadir di situ tuh nggak percaya sama Yesus. Malah setelah klimaksnya dia melakukan mukjizat membangkitkan orang mati, orang-orang Farisi dan mahkamah agama itu bersepakat untuk membunuh Yesus. Malah klimaksnya mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Gila ya. Teman-teman, mukjizat itu berasal dari bahasa Yunani yang kira-kira kalau diartikan, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah tanda. Jadi artinya tanda. Nah, mukjizat itu adalah tanda yang diperlukan untuk seseorang itu menjadi percaya. Jadi tanda itu hanya fungsinya untuk mengarahkan kita pada Yesus, mengarahkan kita percaya pada Yesus. Mukjizat atau tanda itu ibaratnya seperti petunjuk jalan. Jadi misalnya begini, saya misalnya belum pernah pergi ke Brastagi. Lalu saya pengen tahu ke Brastagi itu caranya seperti apa, harus lewat jalan apa. Nah, lalu ada orang yang kasih tahu, oh kalau kamu mau ke Brastagi, kamu harus lihat ada petunjuk-petunjuk di jalan. Tinggal ikuti aja petunjuk itu, nanti kamu bisa sampai ke tujuanmu ke Brastagi itu. Maka saya pergi ke Brastagi, saya lihat tanda itu. Saya lihat petunjuk itu, saya ikuti, terus sampai akhirnya saya tiba ke Brastagi dengan selamat, sampai ke tujuan dengan benar. Kenapa? Karena ada tanda itu yang mengarahkan saya untuk sampai ke Brastagi. Nah sekarang, kalau saya sudah tahu jalan ke Brastagi, saya sudah hafal, kalau lain kali saya pergi ke Brastagi lagi, saya udah nggak butuh tanda itu.
Karena saya udah tahu jalannya, gitu loh. Karena tanda itu tadinya hanya membantu saya ketika saya nggak tahu jalan. Sekarang ketika saya tahu jalan, tanda itu udah nggak diperlukan lagi. Nah, teman-teman, tanda itu, petunjuk jalan itu, itulah mukjizat. Itulah fungsinya mukjizat. Tanda yang dipakai untuk membawa atau menunjuk kita kepada pengenalan akan Kristus. Pada waktu itu, mukjizat membangkitkan Lazarus dipakai oleh Yesus sebagai alat peraga. Sebagai alat peraga untuk mengajarkan kepada murid-murid dan kepada orang banyak yang ada di situ, untuk memperkenalkan Yesus sebagai kebangkitan dan hidup. Nah, maka pada zaman sekarang, apakah mukjizat Yesus membangkitkan orang mati akan terjadi lagi? Menurut teman-teman gimana? Bakal terjadi lagi nggak? Tidak. Jawabannya kalau Allah mau, dia pasti sangat bisa dan sangat mungkin melakukannya zaman sekarang. Kalau dia mau. Tapi sepertinya mukjizat itu tidak diperlukan lagi untuk membuat kita percaya kepada Yesus. Karena semuanya sudah jelas, sudah lengkap dicatat di dalam Alkitab. Dan seluruh yang dicatat di dalam Alkitab itu sudah cukup untuk membawa dan mengarahkan kita kepada Yesus. Sehingga agaknya sangat berlebihan kalau ada sekelompok orang yang melakukan aksi membangkitkan orang mati. Agak berlebihan kalau zaman sekarang kita mengklaim itu. Karena itu mungkin sudah tidak diperlukan, karena semuanya sudah lengkap, sudah cukup dicatat di dalam Alkitab untuk membawa kita pada pengenalan akan Kristus. Nah, tapi yang lebih dalam lagi juga, mukjizat itu sebenarnya bukan hanya bicara soal tindakan spektakuler yang dilakukan oleh Yesus. Bukan cuma sekedar tindakan spektakuler. Tapi mukjizat terbesar itu adalah ketika kita sendiri bisa dibawa pada pengenalan akan Kristus. Yesus itu bukan hanya sanggup membangkitkan Lazarus dari kematian. Lazarus pada waktu itu dipakai jadi alat peraga. Memang waktu itu dia bangkit dari kematian, tapi pada akhirnya dia juga akan mengalami kematian. Akhirnya dia juga mati. Tapi Yesus sendiri membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Yesus sendiri mati dan bangkit dan hidup selama-lamanya. Nah, kebangkitan Yesus inilah yang menjadi dasar keyakinan percaya kita akan Kristus. Tidak ada satupun pemimpin agama di dunia ini yang dicatat dalam sejarah yang bangkit dari kematian. Hanya Yesus yang sanggup bangkit dari kematian, dan fakta ini terbukti oleh sejarah. Nah, saya ingat waktu saya SMP, salah satu faktor yang mempengaruhi saya untuk meyakini dan percaya kepada Kristus adalah karena kebangkitannya. Saya dari latar belakang keluarga yang belum percaya, dan ketika saya belajar agama Kristen di sekolah, salah satu hal yang membuat saya merasa sangat, ya selain saya percaya dan secara rasio sangat masuk akal untuk percaya kepada Yesus sebagai juru selamat adalah karena dia bangkit dari kematian. Nah, Rasul Paulus itu juga mendasarkan iman dan keyakinannya kepada Kristus yang sudah bangkit itu. Dia katakan kalau Kristus itu sudah dibangkitkan dari orang mati, maka kita pun punya pengharapan bahwa kelak kita juga akan dibangkitkan bersama dengan Dia dan hidup untuk selama-lamanya. Maka di dalam 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 20, Paulus berkata seperti ini. Sebab jika benar orang mati itu tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, kalau Kristus telah dibangkitkan dari kematian dan hidup, kita punya pengharapan akan Dia. Kalau Dia tidak hidup, tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita kepadanya. Saya mau cerita, ada seorang anak yang namanya Jenny. Dia anak kecil yang cantik, yang matanya indah dan rambutnya pirang. Jenny bukan Jenny Blackpink ya, teman-teman. Jenny ini tadinya adalah seorang anak yang murung dan pendiam.
Sorot matanya meskipun besar tapi tidak bercahaya karena dia murung. Dia lebih suka menyendiri di kamar ketimbang bermain dengan teman-temannya. Tapi hari-harinya di panti asuhan milik Ibu Rose berubah ketika bulan lalu dia bertemu dengan sepasang suami istri yang akan mengadopsinya. Tepat 1 bulan yang lalu, ada sepasang suami istri yang mengunjungi Ibu Rose, pemilik panti asuhan tempat Jenny tinggal, dan sepasang suami istri ini sepakat untuk mengadopsi Jenny sebagai anak mereka. Nah, sepasang suami istri ini berjanji akan menjemput Jenny bulan depan. Sejak hari itu, hari-hari Jenny tidak lagi sama. Dia menanti dengan penuh harap kedatangan mama papa barunya. Hari-hari di panti asuhan yang selama ini mungkin terasa membosankan bagi dia menjadi lebih berwarna. Karena hari yang dilewati itu membawa Jenny semakin dekat pada hari kedatangan mama papa barunya. Jadi setiap hari sebelum tidur, ketika Jenny melihat langit-langit di kamar panti asuhan yang sudah bocor itu, dia semakin tidak sabar menanti papa mamanya karena dia akan punya kamar yang bagus dan tidak bocor. Waktu dia makan makanan di panti asuhan yang ala kadarnya, dia membayangkan mama barunya akan memasakkan makanan kesukaannya. Waktu dia membaringkan tubuhnya di kasur yang tipis dan keras itu, dia membayangkan bahwa nanti di rumah barunya itu dia akan tidur di sebuah tempat tidur yang empuk dan nyaman. Hari demi hari kesusahan Jenny yang dia alami di panti asuhan ini sekarang membawanya justru pada sebuah pengharapan bahwa suatu hari nanti mama papanya akan datang menjemput dia dan semua kesusahan ini tidak lagi punya arti. Nah, teman-teman, kita ini juga adalah anak-anak yang sudah diadopsi oleh Allah kita. Waktu kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pada saat itulah kita diadopsi menjadi anak oleh Tuhan, kita diangkat menjadi anaknya. Karena kita ini adalah anaknya, maka suatu saat nanti dia, Bapa kita itu akan datang menjemput kita untuk tinggal dalam kediamannya yang kekal selama-lamanya. Siapa yang bisa membawa kita ke sana? Hanya Yesus yang sudah melewati maut, yang sudah melewati kematian itu, dan sudah bangkit dan hidup itu, yang akan memberikan kebangkitan dan hidup yang sama bagi kita. Maka kita bisa menaruh pengharapan kepada Yesus itu. Dan pengharapan itu yang membuat kita bisa bertahan dalam dunia yang sementara ini, sekalipun ada banyak badai pergumulan dalam hidup kita. Sekalipun mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan yang kita alami yang saat ini kita tidak mengerti. Sekalipun ada banyak kesusahan, ada penderitaan yang kita alami saat ini, tapi kita bisa punya pengharapan karena suatu saat nanti kita akan memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Dia. Maka selagi kita hidup di dunia ini yang bersifat sementara, kita bisa mengarahkan hati, pikiran, dan pandangan kita untuk mengumpulkan harta di sorga. Karena itu rumah kita yang kekal. Itu pengharapan yang juga dinantikan oleh si Jenny, yang akan dijemput oleh mama papanya untuk tinggal di rumahnya bersama dengan mereka. Teman-teman, mukjizat paling besar dalam hidup kita adalah ketika kita bisa mengenal Kristus. Waktu kita bisa mengenal Dia, itulah mukjizat terbesar dalam hidup kita. Nah, momen ini, momen Natal yang kita boleh peringati sebagai hari kelahiran Yesus, dan momen di mana kita sudah membahas 7 I am, 7 ucapan I am dari Yesus yang memperkenalkan dirinya sebagai the great I am itu, biarlah membuat kita untuk semakin punya pengenalan dan kepercayaan pada Dia. Satu pertanyaan bagi kita, apakah kamu sudah percaya dan sudah mengenal the great I am itu? Mari miliki keyakinan dan kepercayaan penuh kepada Dia yang dapat memberikan hidup yang kekal itu bagi kita. Amin. Tuhan tolong kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan tolonglah kami supaya kami boleh punya kepercayaan penuh kepada Engkau. Biarlah firman ini boleh menguatkan kami bahwa Yesus yang telah mati dan bangkit dari kematian akan memberikan hidup yang kekal juga bagi kami.
bahwa suatu saat nanti kami akan dibangkitkan dan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan di kediaman-Mu yang kekal. Tolonglah anak-anak-Mu di tempat ini yang mungkin mengalami berbagai hal, berbagai pergumulan, berbagai pertanyaan dalam hidup mereka, berbagai kesusahan yang mungkin mereka alami di tahun-tahun ini, kesulitan dalam belajar, dalam sekolah, karena pandemi ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap kami, setiap anak-anak ini boleh tetap punya pengharapan di dalam Engkau, setiap kami boleh tetap berharap kepada Allah yang hidup itu. Dan biarlah Engkau memberkati supaya anugerah-Mu itu boleh tetap kami rasakan. Dan anak-anak-Mu ini boleh tetap berpegang pada anugerah dan pengharapan yang ada di dalam. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Wow, jadi sekarang aku mengerti mengapa God memberikan kita misi ini. Jadi misi ini agar kita bisa lebih mengenal Tuhan atau the great I am itu. Iya betul, semakin kita mengenalnya, semakin juga kita belajar untuk mengasihinya. Ya, benar. Dan kalau kita sudah mengasihinya, kita akan terus menuruti perintahnya. Jadi, misi yang Bos berikan kepada kita hari ini dan sudah selesai, ya, ini bukan berarti kita harus menelantarkan misi ini, tapi ini juga terus berlanjut dan menjadi misi pribadi kita, yaitu mengenal Kristus lebih dalam lagi dalam kehidupan kita. Siap. Jadi kapan kita selesaikan misi ini? Maksudnya sampai kapan? Apakah sampai Natal tahun depan? Hah? Natal tahun depan? Oh, no. Aku gak mau lagi loh disuruh main drama. Bukan begitu teman-teman, kalian sudah salah paham. Ya, kalau dibilang ada batas waktu sih, ini tidak ada batas waktunya. Kalau ada batas waktu, palingan sampai kita meninggalkan dunia ini. Ini misi pribadi kita, loh teman-teman. Bukan soal drama saja. Jadi dalam misi pribadi ini kita harus sungguh-sungguh mengenal Kristus lebih dalam, dan kita harus terus berharap terhadap anugerahnya yang akan Dia berikan kepada kita. Kristus adalah kebangkitan dan hidup, dan Dia yang memberi pengharapan baru kepada kita. Jadi kita harus sungguh-sungguh mengenal Dia, supaya kelak kemudian hari kita dapat bertemu dengan Dia dan hidup yang kekal. Oh ya, jadi kita harus tetap mempunyai harapan kepada Dia sampai Dia kembali ke dunia ini lagi. Tepat sekali, Steve. Ya, kalau begitu mari kita berjuang bersama. Semangka. Semangka? Mana? Aku lapar nih. Hai, semangka itu singkatan dari semangat kawan. Oh, Semangka. Semangka. Aku gak bisa semangat kalau aku masih lapar. yaudah yuk kita cari makan aja. Hai teman-teman, bagaimana sudah seberapa jauh mengikuti perjalanan kami mencari The Great I Am itu? Apakah kalian menikmatinya? Tahu gak guys, proses rekamannya itu gak mudah loh. Nah, kalau teman-teman tidak percaya, mari kita saksikan yang satu ini. Misi khusus. Cari tahu siapa itu The Great I Am. Mending every heart.
Iya kan? Stop ada ya. Jadi satu aja. Kalau gitu, siapa sih di berita ayam itu? Aduh. Guys, hari ini udah tanggal 13 Desember nih. Waktu kita semakin mepet untuk mencari tahu siapa DBAM itu. Masih ada santai. Senang deh, selalu senang kalau Natal. Sorry. Wahai para agen, aduh mikir. Bagus sekali para agen sekalian. Kalian sudah tahu bahwa kalian membutuhkan terang itu. Sorry. Tenang saja, meskipun kalian telat melakukan itu. Aku tidak tahu. Sorry. Kami sudah menemukan siapa The Great I Am itu. Bagaimana dengan kalian? Saudara. Kami sudah menemukan siapa The Great I Am itu. Bagaimana dengan kalian? Guys, rekaman kita udah selesai nih. It's a wrap!